lihatlah yang lebihnya saja, jangan yang negatifnya. Setuju? Setuju? Dan jangan cari-cari perbedaannya, tetapi carilah persamaannya. Kita boleh belajar kepada siapa saja. Bapak sekalian, kita boleh belajar kepada makhluk Tuhan yang satu ini, yang punya rambut hitam. Kalau saja dia berpikir negatif, dia melihat temannya bulunya putih, itu nggak kira-kira. Ini ada perbedaan. Tetapi makhluk ciptaan Tuhan yang satu ini berpikir positif. Dia tidak melihat perbedaannya. Teman kita bulunya putih, tetapi dia melihat persamaannya. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Jangan lihatin saya kalau gitu. Sama-sama monyet. Tetapi si monyet itu, gambar itu berpikir positif. Sorry Pak Yosi, aku mandep cowok tadi nggak sengaja Pak. Jadi monyet yang satu ini rambutnya hitam, dia berpikir positif. Dia tidak melihat temannya rambutnya putih, tetapi dia melihat persamaannya. Itulah berpikir positif. Hari ini kita boleh belajar pada siapa saja. Ya, di antara bapak sekalian tentunya ada perbedaan. Ya, saya dengan Pak Yosi juga berbeda. Kalau Pak Yosi pasurnya tidak terlalu tinggi, kalau saya gede tinggi, tapi saya tidak melihat perbedaannya. Saya melihat persamaannya. Bang Yosi dengan saya sama-sama di Global Permata Mandiri, sama-sama ingin sukses. Setuju? Intinya. Dan mulai hari ini, lihatlah kanan kiri Anda. Jangan pernah lihat perbedaannya, tetapi lihatlah persamaannya. Setuju Bapak sekalian? Persamaan yang antara lain adalah kita sama-sama ingin sukses di sini. Kita mencari rezeki di Global Permata Mandiri. Kita ingin membangun visi ini di Global Permata Mandiri. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sejenak. Silakan Anda ucapkan kalimat persamaan. Ucapan dan sampaikan kepada teman kanan kiri kita. Katakan, Bapak Ibu, saya sama-sama berjuang di sini. Kita sama-sama sukses di sini. Dan Anda jabat tangan. Kalau perlu Anda peluk dia karena dia sama-sama sukses di sini. Silakan lakukan. Ucapan. Ucapan, ya, ucapan. Ucapan. Kita peluk saudara kita sama-sama sukses di sini. Katakan, ya, khusus yang muhrim, yang non muhrim jangan peluk-pelukan. Ya, kita sama-sama ingin sukses di sini, setuju? Oke, bagi marketing, yang hari ini dekat dengan supervisornya, temui supervisornya. Yang nggak ada, temui supervisornya. Katakan kita sama-sama sukses di sini, Pak. Katakan. Temuin supervisornya. Kalau perlu peluk dia. Kita sama sukses di sini, Pak. Kita sama-sama sukses di sini, Pak. Kepada manajer ketemu dengan bosnya, katakan, bos, kita sama-sama sukses di sini, bos. Begitu, Pak. Sudah? Ya, temuin supervisornya. Temuin kepala cabangnya. Jangan melihat perbedaannya. Kita sama-sama sukses di sini, Pak. Ya, diangkat. Kita tepuk tangan meriah untuk kita semua, Bapak sekalian. Oke? Sudah. Silakan duduk. Terima kasih. Ingat, Bapak Ibu sekalian, sikap positif penentu apa? Kesuksesan. Sikap positif penentu apa? Sikap positif penentu apa? Kesuksesan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita mesti punya sikap positif terhadap perusahaan. Halo, bisa mendengarkan suara saya? Apa kabar? Apa kabar? Oke, sikap positif terhadap perusahaan ini penting. Karena sikap positif penentu kesuksesan. Kalau Anda negatif kepada perusahaan, jangan harap Anda bisa sukses. Betul apa betul? Sikap positif terhadap perusahaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda mesti melihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Yang Maha Kuasa memberikan rezeki melalui saluran-salurannya. PT Global Permata Mandiri adalah salah satu saluran rezeki yang Anda bisa membuka keran selebar-lebarnya. Apabila Anda membuka keran rezekinya begitu lebar, maka penghasilan Anda akan lebih besar. Karena marketing punya penghasilan tidak terbatas.
Tetapi kalau Anda pintu rezeki ini, Anda kerannya ditutup hanya sedikit saja, dibuka hanya sedikit saja, maka rezeki Anda pasti seret. Paling-paling kuahnya cuma 10. Tetapi kalau Anda buka keran rezeki ini, Global Permata Mandiri, keran itu dibuka ibarat air rezeki mengucur. Anda buka lebar-lebar, maka Anda bisa di atas 100 poin, penghasilan di atas 15 juta per bulan. Begitu. Jadi Bapak Ibu mesti melihat ini adalah sebuah apa? Peluang. PT Global Permata Mandiri adalah peluang. Seperti itu. Kemudian sekalian, ketika Anda melihat bahwa bisnis ini adalah peluang, pasti timbul rasa memiliki. Loyalitas yang begitu besar kepada perusahaan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berpikir positif terhadap perusahaan, Anda pasti tidak rela kalau perusahaannya disakiti. Setuju? Pak, emang ada perusahaan disakiti? Oh ada. Kalau marketingnya nelen duit, ya, kalau penjualannya cash dibilang gantung, itu hanya menyakiti perusahaan. Kalau Anda bersikap positif, jangankan ya orang lain menyakiti, dirinya sendiri pun sangat-sangat tidak mau menyakiti perusahaan. Setuju apa setuju? Untuk itu mulai hari ini bersikap positiflah kepada perusahaan, karena sikap positif penentu kesuksesan Anda. Dan ketika Anda bersikap positif, maka Anda pastikan akan tumbuh bersama perusahaan ini. Misalnya ketika perusahaan ini dulu baru dibuka, mungkin baru 2 cabang 3 cabang, Anda boleh saja masih jadi marketing. Tetapi kalau nanti 30 cabang, pastikan Anda sudah menjadi kepala cabang di situ. Itu baru tumbuh. Tapi kalau dulu masih jadi marketing, buka Samarinda, masih di Jakarta marketing lagi. Buka Banjarmasin, masih jadi marketing. Buka Pontianak, marketing kene. 30 cabang, dia masih jadi marketing. Itu namanya marketing abadi. Itu perlu diabadikan. Untuk itu saran saya, jika Anda berpikir positif, ketika perusahaannya tumbuh, Anda harus tumbuh. Setuju? Jadi ketika misi 30 terwujud, ada 30 cabang di seluruh Indonesia. Anda semua pastikan Anda di sana menjadi kepala cabang, minimal supervisor ada di sana. Tidak ada tepuk tangan? Terima kasih. Tumbuh bersama. Kemudian ini yang penting, bersikap positiflah terhadap pekerjaan Anda. Karena dampaknya, kalau Anda bersikap positif terhadap pekerjaan Anda pasti profesional. Bapak sekalian, saya beritahu bagaimana caranya. Yang pertama, pastikan Anda menyukai bisnis ini sehingga Anda bangga dengan pekerjaan ini. Kemudian mempelajarinya, Anda ikut training-training baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh Anda punya supervisor dan kepala cabang. Mempelajari sehingga Anda bisa bisa menjadi keras sekali, profesional. Dan setelah profesional, Anda totalitas, Bapak sekalian. Ya, Anda totalitas itu tidak tanggung-tanggung, ya, melakukan dengan sepenuh hati. Apabila Anda menyukai bisnis ini, mempelajari bisnis ini, Anda profesional, Anda totalitas, maka sukses dan kaya pasti menjadi milik Anda. Pasti. Baik, Bapak sekalian, saya hanya ingin mengulas beberapa training saya telah disampaikan, mungkin sebagian sudah tahu. Ini adalah proses penjualan yang selama ini telah dilakukan oleh bisnis kita, yaitu melalui 4 tahapan. Yang pertama perencanaan, kemudian kunjungan, kemudian demo, dan TB. Ini saya yakin teman-teman sudah pada tahu, tapi saya ingin share sebentar untuk mengingatkan saja, ya, karena dalam proses ini penting sekali, ada kesalahan sedikit fatal akibatnya. Pertama perencanaan, Anda ingin mencari jadwal demo, kemudian Anda kunjungan, ya, untuk presentasi mencari jadwal demo, dan setelah itu ada demo, setelah demo baru ada yang namanya TB. TB? Yes. Tetapi prosesnya, kadang-kadang mentoknya di kunjungan. Ketika Anda berkunjung, ya, bisnis Anda belum diterima, bahkan Anda sendiri mungkin belum bisa diterima karena sesuatu hal. Untuk itu, untuk menghindari hal ini, saya ingin sharing pada Anda salah satu cara bagaimana Anda setiap presentasi bisa diterima oleh yang Anda kunjungi dan bisnis Anda bisa diterima. Anda mau? Mau. Yang pertama, pastikan seluruh marketing ketika ingin berkunjung melakukan sebuah persiapan. Karena kalau Bapak Ibu sekalian ingin berkunjung presentasi tanpa persiapan, diibaratkan seperti seorang
prajurit yang berangkat perang tidak bawa senjata. Apa yang terjadi? Mati konyol. Untuk itu pastikan Anda ada persiapan. Apa saja persiapannya? Yang pertama, berpenampilan bisnis atau bisnis dress. Yang kedua, alat tulis Anda harus bawa, brosur data harga dan proposal, kemudian kartu nama, kemudian kit atau contoh produk, sikap positif dan jaga postur. Ya, ini adalah persiapan yang wajib Anda siapkan sebelum Anda berangkat presentasi. Semuanya ada fungsinya. Nanti kita lihat bagaimana fungsinya. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda mesti berpenampilan bisnis karena Anda membawa bisnis besar. Apa itu? Legel gitu loh. Anda membawa bisnis besar, membawa legel. Jadi pastikan Anda jangan menunjukkan sesuatu yang tidak menarik. Ya, pastikan diri Anda berpenampilan menarik. Ya, seperti ini kurang lebih. Jadi mulai hari ini berlomba-lombalah berpenampilan yang menarik karena akan dinilai oleh Pak Heru. Saya udah dengar bocorannya. Yang paling menarik penampilannya katanya mau dapat bonus. Ya, saya tidak tahu bonusnya apa. Ini hanya contoh. Bagaimana penampilannya? Oh ya? Kenapa penampilan itu penting? Ya, karena penampilan itu membuat kesan pertama begitu baik. Ya, ini contohnya. Anda boleh atau seperti ini. Yang bapak-bapak seperti saya boleh pakai dasi. Ya, yang ibu-ibu seperti itu. Ya, atau yang ini. Keren kan? Atau minimal seperti ini. Ini tepuk tangannya sirik apa gimana sih? Maksud saya berpenampilan serapi mungkin supaya penampilan kita bisa diterima. Setuju? Oke. Setelah penampilan baik, inilah rumusnya 3D atau 3D. D yang pertama, pastikan diri Anda bisa diterima dulu sebelum bisnisnya. Nah, untuk itu maka supaya Anda diterima, pastikan buatlah kesan pertama yang baik. Itu tadi maksud saya. Kalau Anda berpenampilan seperti tadi yang saya tayangkan, minimal seperti saya, itu orang menolak mikir-mikir, Pak. Ya, betul apa betul? Untuk itu pastikan Anda berpenampilan semenarik mungkin supaya diri Anda bisa diterima dulu. Kalau diri Anda sudah diterima, seperti iklan zaman dulu mengatakan, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terlalu. Ya, selanjutnya Anda tinggal bicara tentang lain, yang penting diri Anda diterima dulu. Setuju apa setuju? Apa kabar? Oke, luar biasa. Setelah diterima, pastikan diri Anda disukai. Caranya bagaimana bos kalian? Anda mesti ramah, sering memuji, kemudian banyak mendengar, dan ungkapkanlah niat yang baik. Jangan terbalik. Ya, yang mendengarkan konsumen dulu Anda nyerocos mentang-mentang Anda tahu happy. Konsumennya enak. Akhirnya dia tidak suka dengan Anda. Sering memuji, karena memuji itu gratis. Memuji yang tulus. Ya, kalau konsumen Anda warna kulitnya hitam, bilang aja, warna kulit Bapak bagus sekali, hitam manis. Begitu. Memuji, ya, itu penting. Ramah, sering menyebut namanya, dan ungkapkanlah niat yang baik. Setelah Anda disukai, pastikan Anda dipercaya sama orang itu. Bagaimana supaya dipercaya? Anda mau tahu rumusnya? Anda mau tahu? Kalau Anda ingin dipercaya, pastikan Anda akrab. Tahu akrab? Karena kalau Anda sudah akrab, pasti Anda dengan dia cepat dipercaya. Saya beritahu Bapak-Ibu sekalian, untuk akrab tidak butuh waktu lama. Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, Anda bisa langsung akrab dengan orang tersebut. Asal tahu rumusnya. Anda mau tahu rumusnya? Kalau Anda mau tahu, kalau Anda ingin akrab dengan siapapun, pastikan carilah kesamaannya. Karena survei membuktikan sesuatu yang ada persamaan itu membuat orang itu jadi akrab. Contoh, bencong sama bencong akrab. Betul? Duda sama duda akrab tidak? Karena ada persamaan. Untuk itu carilah persamaannya, karena persamaan membuat keakraban. Dan setelah akrab, maka Anda akan dipercaya. Setuju? Contoh lain, kalau ada yang akrab, ikuti cara duduk dia. Kalau cara duduknya santai, Anda boleh ikut santai. Kalau cara duduknya agak nyandar, Anda boleh ikut nyandar. Itu hanya untuk melakukan satu persamaan.
Karena survei membuktikan ketika ada persamaan akan terjadi keakraban, ketika ada akrab maka akan dipercaya. Untuk itu carilah persamaannya. Caranya bagaimana? Ketika Anda mendengar, tadi lihat banyak mendengar, maka ketahuan, oh ternyata dia punya anak dua, oh ternyata dia anaknya sekolah di sini. Disitulah kalau ada kesamaan, katakan pada Anda bahwa Anda sama dengan dia. Itu kalau sama. Kalau sama jangan disama-samain. Itu nanti berbahaya. Masih semangat? Masih semangat? Apa kabar? Kurang keras. Apa kabar? Apa kabar? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan lagi. Ini belum ada makan kali ya? Sabar. Nasinya lagi dimasukin ke happy hall. Masih semangat? Closing. Ini yang terpenting. Kalau Anda sudah diterima, sudah disukai, sudah dipercaya, kalau Anda salah closing itu pun fatal akibatnya. Betul lah betul. Untuk itu ada satu tips dari saya, cara closing yang efektif, lakukanlah dengan teknik closing yang benar, yaitu gunakanlah kata-kata ajaib. Anda mau tahu kata-kata ajaib? Anda tinggal mengatakan setiap jawaban dia katakan begini, wah kebetulan sekali Pak. Contoh ya, Anda hanya mengatakan, wah kebetulan sekali kalau begitu. Itu hanya itu aja orang jadi tercengang gara-gara Anda. Ini ilmu ini saya ambil dari marketing saya namanya Ibu Nur Hasanah. Tepuk tangan untuk Ibu Nur Hasanah yang ada di sana, supervisor dari Samarinda. Jadi ya, kalau Anda datang ke satu instansi menawarkan bisnis kita, ada salah satu cara itu tidak semuanya, salah satu saja. Beliau datang ya tidak untuk menawarkan bisnisnya, tapi pura-puranya ingin survei. Begitu Bu Neneng ya. Selamat siang Ibu, misalnya saya dari PT Global Permata Mandiri, anak perusahaan dari Legel, ya. Ibu pasti tahu ada iklan televisi gitu, Happy Call gitu kan, iklannya 24 jam, ya. Saya ingin datang ke sini mengemban tugas dari perusahaan hanya untuk survei saja, apakah operasi Ibu sudah pada menggunakan produk Happy Call atau belum? Apa jawaban dia? Kalau dia bilang sudah, wah kebetulan sekali. Maksudnya apa? Untuk itu kami memang kesini bukan untuk menjual, tapi untuk memberikan penyuluhan kepada anggota koperasi Ibu yang sudah pada punya, supaya bagaimana caranya memasak dengan Happy Call dan bagaimana caranya menggunakan Happy Call dan perawatannya. Untuk itu kami akan memberikan peragaan khususnya kepada saudara Ibu yang sudah punya di sini di koperasi ini. Kira-kira diterima nggak dengan cara begitu? Diterima karena sifatnya memberi penyuluhan, dan saya jamin dari katakanlah anggota koperasi ada 50. Kalau dia yang punya baru 10, dia mengatakan sudah punya semua, tetapi sisanya belum pada punya. Sehingga kami hadir untuk demo, tujuannya adalah untuk memberi penyuluhan, tetapi ternyata di antara orang yang sudah punya, masih banyak yang belum punya. Itu survei telah dibuktikan di cabang Samarinda. Tidak ada tepuk tangannya? Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah banyak yang punya, wah kebetulan sekali kalau begitu. Nah kalau jawaban dia misalnya, Bu kami dari Global Permata Mandiri ingin survei, apakah sudah pada punya produk Happy Call yang ditayangin televisi? Oh belum ada punya. Apa jawabannya? Wah kebetulan sekali kalau begitu. Justru kami hadir memberikan informasi supaya tahu masalah beli mah kapan-kapan, yang penting tahu dulu. Bisa begitu? Bapak Ibu boleh praktekkan, ya. Kalau mau efektif silahkan lakukan, dan ini sudah kami lakukan di cabang Samarinda dan Banjarmasin. Apa kabar? Ya, yang berikutnya, jadilah marketing idaman. Ya, kalau kata Pak Herul adalah marketing wajib. Kalau kata saya marketing idaman. Marketing idaman adalah yang melakukan 3D. Yang pertama tadi apa? Diterima. Yang kedua? Disukai. Yang ketiga? Dipercaya. Dan closingnya baik. Saya ingin mengajak di antara Bapak Ibu sekalian, tidak harus semuanya, yang merasa ingin menjadi marketing idaman, silakan maju ke depan. Musik. Maju ke depan yang merasa ingin menjadi marketing idaman. Silakan maju ke depan yang merasa ingin menjadi marketing idaman. Silakan lihat, inilah marketing idaman. Dari mana Ibu? Bekasi. Tepuk tangan untuk yang Bekasi. Marketing idaman dari mana? Samarinda. Tepuk tangan untuk Samarinda. Dari mana? Bogor. Dari Bogor. Tepuk tangannya mana? Jakarta.
Hidup Jakarta. Dari mana Ibu? Nah, selamat berjoget, inilah marketing idaman. Seperti pria idaman. Anda boleh lambaikan tangannya bos sekalian. Oke, terima kasih. Luar biasa, bener. Saya baru kali ini lihat Pak Heru joget. Ternyata luar biasa jogetnya. Oke, apa kabar? Apa kabar? Masih semangat? Masih. Kita lanjut terus sekalian. Kita akan kembali lagi ke tema utama, yaitu perubahan mindset yang positif senantiasa mengawali sebuah apa? Mengawali sebuah apa? Kesuksesan. Anda mau sukses? Pasti mau. Pastikan Anda memiliki perubahan yang positif. Bapak Ibu sekalian, bila Anda ingin lebih sukses, maka kendalikanlah keuangan Anda. Bila Anda ingin sukses, maka kendalikanlah harta Anda. Dan
Bila Anda ingin lebih sukses, maka kendalikanlah keluarga Anda. Bila Anda ingin sukses, maka kendalikanlah bisnis Anda. Tetapi yang terpenting adalah Anda bisa mengendalikan keluarga Anda bisa mengendalikan harta Anda bisa mengendalikan bisnis Anda dengan catatan apabila Anda bisa mengendalikan pikiran Anda. Tepuk tangannya yang meriah. Ini penting. Karena kalau apabila Anda dapat mengendalikan pikiran Anda, maka Anda dapat mengendalikan segala-galanya. Ini adalah hukum kesuksesan, Bapak sekalian. Siapapun diri Anda, kalau Anda ingin sukses, pastikan Anda bisa mengendalikan pikiran Anda. Tetapi kalau Anda hanya bisa mengendalikan harta Anda tidak bisa mengendalikan pikiran Anda, maka semuanya sia-sia. Untuk itu, kendalikan apanya? Pikiran Anda. Bapak Ibu sekalian, pikiran saya adalah milik saya dan saya akan mengendalikannya. Ini penting. Karena hukum kesuksesan, apabila Anda ingin sukses, kendalikanlah apa? Kendalikanlah apa? Pikiran. Kembali lagi, kalau Anda sayang dengan sebelah kanan kiri Anda positif kepada saudara kanan kiri Anda, kembali lagi. Sekarang jangan ditepuk, dicubit. Angkat tangannya, kita cubit supaya dia ingat. Ikutin kata-kata saya. Apakah Anda sayang dengan teman Anda? Anda positif dengan teman Anda? Untuk itu, Anda kasih tahu dengan cibitan mesra. Ya, beritahu, wahai saudaraku begini. Dengarkan ya. Kalau Anda ingin sukses, kendalikanlah pikiran Anda. Kendalikanlah pikiran Anda. Kencangin, kendalikanlah pikiran Anda ya. Ya. Balas cinta sebelah kiri. Oke saudaraku, saya sekarang sudah tahu. Kalau saya ingin sukses, kendalikanlah pikiran saya. Saya akan berusaha untuk mengendalikan pikiran saya. Karena hukum kesuksesan harus mengendalikan pikiran saya. Kamu juga ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anda. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda. Orang-orang yang bisa mengendalikan pikiran. Karena setiap Anda mampu mengendalikan pikiran, Anda pasti sukses. Karena ini adalah hukum kesuksesan. Bapak Ibu sekalian, kualitas pikiran Anda akan menentukan kualitas kehidupan Anda. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Bila Anda berpikir bisa, maka Anda pasti bisa. Karena sesungguhnya pikiran Anda itu persis seperti layar slide proyektor ini dengan slide proyektor dengan screen atau dengan layar. Bapak Ibu, di ujung sana ada laptop. Halo, di ujung sana ada laptop yang gambarnya persis dengan layar ini. Anda percaya atau tidak? Kalau Anda percaya, tengokin ke sana. Itu gambar sana dengan ini sama. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya laptop yang di sana anggap saja itu pikiran Anda, layar ini adalah kehidupan Anda. Jadi pikiran dengan kehidupan itu sama. Apa yang ada dalam pikiran Anda itulah hidup Anda. Apa yang ada dalam pemikiran Anda itulah kenyataannya. Untuk itu hati-hati. Kalau Anda mikirnya jorok, hidupnya jorok terus. Lihat yang kurang baik, nanti hidupnya kurang baik. Setuju apa setuju? Untuk itu kalau Anda berpikir positif, hidupnya apa? Jadi positif, karena apa yang dalam pikiran Anda itulah kehidupan Anda. Dan ini satu bukti bahwa slide proyektor adalah pikiran Anda, layarnya adalah kehidupan. Jadi antara pikiran dengan kehidupan itu sama. Apa kabar? Oh, masih semangat. Rubahlah pikiran Anda dan Anda akan dapat merubah nasib Anda. Bapak Ibu sekalian, mari kita rubah sedikit demi sedikit. Apabila yang belum baik kita rubah menjadi baik. Tetapi yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik kita rubah menjadi lebih baik lagi. Ada satu pepatah mengatakan apa